Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang mahabbah. Sahabat-sahabat semua, mahabbah itu berasal dari kata ahabbah, mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-bagad, yakni cinta lawan dari kebencian. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Mahabbah pada tingkat selanjutnya dapat pula berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat ruhaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Pengertian mahabbah dari segi tasawuf ini lebih lanjut dikemukakan oleh Qushairi, yaitu merupakan hal jiwa yang mulia yang bentuknya adalah kesaksiannya atau kemutlakan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh hamba. Selanjutnya yang dicintainya itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya, dan yang seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat semua, ajaran mahabbah memiliki dasar dan landasan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga menunjukkan bahwa ajaran tentang cinta khususnya dan tasawuf umumnya dalam Islam tidaklah mengadopsi dari unsur-unsur kebudayaan asing atau agama lain seperti yang sering ditudingkan oleh kalangan-kalangan orientalis. Dalil-dalil dalam Al-Quran misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 4 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang non-mukmin, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian juga
dalil-dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW, misalnya 3 hal yang barang siapa mampu melakukannya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka. Sahabat-sahabat semua, dalam mengkolaborasikan dasar-dasar filosofis ajaran tentang cinta atau mahabbah, Al-Ghazali merupakan ulama tasawuf yang pernah melakukannya. Menurut beliau, ada 3 hal yang mendasari tumbuhnya cinta dan bagaimana kualitasnya. Yang pertama itu, cinta tidak akan terjadi tanpa proses pengenalan, yaitu ma'rifat, dan pengetahuan, yaitu idrak. Manusia hanya akan mencintai sesuatu atau seseorang yang telah ia kenal. Karena itulah, benda mati tidak memiliki rasa cinta. Dengan kata lain, cinta merupakan salah satu keistimewaan makhluk hidup. Jika sesuatu atau seseorang yang telah dikenal dan diketahui dengan jelas oleh seseorang manusia, lantas sesuatu itu menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi dirinya, maka akhirnya akan timbul rasa cinta. Jika sebaliknya, sesuatu atau seseorang itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, maka tentu ia akan benci oleh manusia. Yang kedua itu, cinta terwujud sesuai dengan tingkat pengenalan dan pengetahuan. Semakin instan pengenalan dan semakin dalam pengetahuan seseorang terhadap sesuatu objek, maka semakin besar peluang objek itu untuk dicintai. Selanjutnya, jika semakin besar kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh dari objek yang dicintai, maka semakin besar pula cinta terhadap objek yang dicintai tersebut. Kenikmatan dan kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh manusia melalui panca inderanya. Kenikmatan dan kebahagiaan itu juga dirasakan oleh makhluk lain. Namun ada lagi kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan bukan melalui panca indera, namun melalui mata hati. Kenikmatan rohaniah seperti inilah yang jauh lebih kuat daripada kenikmatan lahiriah yang dirasakan oleh panca indera. Dalam konteks inilah cinta terhadap Tuhan akan terwujud. Yang ketiga, manusia tentu mencintai dirinya. Hal pertama yang dicintai oleh makhluk hidup adalah dirinya sendiri dan eksistensinya sendirinya. Cinta kepada diri sendiri berarti kecenderungan jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan dan membinasakan kelangsungan hidup. Al-Ghazali juga menguraikan lebih jauh tentang hal-hal yang menyebabkan tumbuhnya cinta. Pada gilirannya, sebab-sebab tersebut mengantarkan seseorang kepada cinta sejati, yaitu cinta kepada Tuhan yang Maha Mencintai. Sebab itu dikarenakan yang pertama, cinta kepada diri sendiri, kekekalan, kesempurnaan, dan keberlangsungan hidup. Orang yang mengenal diri dan Tuhannya, tentu ia pun mengenal bahwa sesungguhnya ia tidak memiliki diri pribadinya. Eksistensi dan kesempurnaan dirinya adalah tergantung kepada Tuhan yang menciptakannya.
Jika seseorang mencintai dirinya dan kelangsungan hidupnya, kemudian menyadari bahwa diri dan hidupnya dihasilkan oleh pihak lain, maka ia tak pelak akan mencintai pihak lain. Saat ia mengenal bahwa pihak lain itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta, maka cinta itu kepada Tuhan pun akan tumbuh. Semakin dalam ia mengenal Tuhannya, maka semakin dalam pula cinta kepada Tuhan. Sahabat-sahabat semua, yang kedua itulah cinta kepada orang yang berbuat baik. Pada galibnya, setiap orang yang berbuat tentu akan disukai oleh orang lain. Hal ini merupakan watak ilmiah manusia untuk menyukai kebaikan dan membenci kejahatan. Namun pada dataran manusia dan makhluk umumnya, pada hakikatnya kebaikan adalah sesuatu yang nisbi. Karena sesungguhnya setiap kebaikan yang dilaksanakan oleh seseorang hanyalah sekedar menggerakkan motif tertentu, baik motif duniawi maupun motif ukhrawi. Untuk motif duniawi, hal itu adalah jelas bahwa kebaikan yang dilakukan tidaklah ikhlas. Namun untuk motif ukhrawi, maka kebaikan yang dilakukannya juga tidak ikhlas, karena masih mengharapkan pahala, surga, dan seterusnya. Pada hakikatnya, ketika seseorang memiliki motif ukhrawi atau agama, maka hal itu juga akan mengantarkan kepada pemahaman bahwa Allah jugalah yang berkuasa menanamkan ketaatan dan pengertian dalam diri dan hatinya untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Dengan kata lain, orang yang berbuat baik tersebut pada hakikatnya juga terpaksa, bukan betul-betul mandiri karena masih berdasarkan perintah Allah. Yang ketiga, mencintai diri orang yang berbuat baik meskipun kebaikannya tidak dirasakan. Mencintai kebaikan juga merupakan watak dasar manusia. Ketika seseorang mengakui bahwa ada orang yang berbuat baik, maka ia pun akan menyukai orang yang berbuat baik tersebut, meskipun kebaikannya tidak dirasakannya secara langsung. Seorang penguasa yang baik dan adil tentu akan disukai oleh rakyatnya, meskipun si rakyat jelata tidak pernah menerima langsung kebaikan dari sang penguasa. Sebaliknya, seorang pejabat yang lalim, yang korup, tentu akan dibenci oleh rakyat, meski sang rakyat tidak mengalami langsung kelaliman dan korupsi sang pejabat. Yang keempat, cinta kepada setiap keindahan. Segala yang indah tentu akan disukai, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Lagu yang indah dirasakan oleh telinga, wajah yang cantik diserap oleh mata, namun keindahan sifat dan perilaku serta kedalaman ilmu juga membuat seseorang, Imam Syafi'i misalnya, dicintai oleh banyak orang. Meskipun mereka tidak tahu apakah wajah dan penampilan Imam Syafi'i betul-betul menarik atau tidak. Keindahan yang terakhir inilah yang merupakan keindahan batiniah. Keindahan yang bersifat batiniah inilah yang lebih kuat daripada keindahan yang bersifat lahiriah. Keindahan fisik dan lahiriah bisa rusak dan sirna, namun keindahan batiniah relatif lebih kekal. Yang kelima adalah kesesuaian dan keserasian. Jika sesuatu menyerupai sesuatu yang lain,
maka akan timbul ketertarikan antara keduanya. Seorang anak kecil cenderung lebih bisa akrab bergaul dengan sesama anak kecil. Ketika dua orang saling mengenal dengan baik, maka tentu terdapat kesesuaian antara keduanya. Berangkat dari kesesuaian dan keserasian inilah akhirnya muncul cinta. Sebaliknya, jika dua orang tidak saling mengenal, kemungkinan besar mereka memang terdapat perbedaan dan ketidakcocokan antara keduanya. Karena ketidakcocokan dan perbedaan pula akan muncul rasa tidak suka atau bahkan benci. Sahabat-sahabat semua, mahabbah atau cinta itu ada berbagai jenis ya. Yang pertama itu adalah mahabbah mawaddah. Mahabbah mawaddah adalah jenis cinta yang menggebu-gebu, membara. Orang yang memiliki cinta jenis mawaddah maunya selalu berdua, enggan berpisah, dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia ingin memonopoli cintanya dan hampir tidak bisa berpikir lain. Yang kedua adalah mahabbah rahmah. Mahabbah rahmah adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban, dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta jenis rahmah ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga adalah mahabbah ma'il. Mahabbah ma'il adalah jenis cinta yang untuk sementara sangat membara sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal cenderung kurang diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah mahabbah sagof. Mahabbah sagof adalah cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil, dan memabukkan. Orang yang terserang cinta jenis sagof bisa seperti orang gila, lupa diri, dan hampir-hampir tak menyadari apa yang dilakukannya. Kemudian yang kelima adalah mahabbah ra'fah, yaitu rasa kasih yang dalam hingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Yang keenam adalah mahabbah sokwah, yaitu cinta buta. Cinta yang mendorong perilaku penyimpang tanpa sanggup untuk mengelak. Yang ketujuh adalah mahabbah sa'uk atau rindu. Nah, term ini bukan dari Al-Quran tetapi dari hadis yang menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 dikatakan bahwa barang siapa rindu berjumpa dengan Allah pasti waktunya akan tiba. Kalimat kerinduan ini kemudian diungkapkan dalam doa maksur dari hadis riwayat Ahmad. Aku mohon dapat merasakan nikmatnya memandang wajahmu dan nikmatnya kerinduan untuk berjumpa denganmu. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Raudat Al-Muhibbin wan Nuzat Al-Mustaqin, syauq rindu adalah pengembaraan hati kepada sang kekasih dan korban cinta yang apinya berada di dalam hati sang pencinta. Harkat al-mahabbah wa ittihab nahura fil qalb al-muhibbi. Yang kedelapan adalah mahabbah kulfah, yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positif meski sulit, seperti orang tua yang menyuruh anaknya menyapu, membersihkan kamar sendiri meski ada pembantu. Jenis cinta ini disebut Al-Quran ketika menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, tokoh dalam tasawuf mahabbah ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Sosok sufi perempuan ini sangat dikenal dalam dunia tasawuf.
Ia hidup di abad kedua Hijriah dan meninggal pada tahun 185 Hijriah. Meski ia hidup di Basrah sebagai seorang hamba sahaya dari keluarga Atik, hal itu tidak menghalanginya tumbuh menjadi seorang sufi yang disegani di zamannya, bahkan hingga di zaman modern sekarang ini. Corak tasawuf Rabi'ah yang begitu menonjol cinta kepada Tuhan tanpa pamrih merupakan corak tasawuf yang baru di zamannya. Pada saat itu tasawuf lebih didominasi corak kehidupan zuhud yang sebelumnya dikembangkan oleh Hasan al-Bisri yang mendasarkan ajarannya pada rasa takut kepada Allah. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Rabi'ah tersebut kelak membuatnya begitu dikenal dan menduduki posisi penting dalam dunia tasawuf. Baik sahabat-sahabat semua, demikianlah uraian singkat saya tentang mahabbah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.